Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. I hope all of you are fine today. Welcome back to English channel. Selamat datang kembali dengan pembelajaran bahasa Inggris. Even though we don't study face to face, meskipun kita tidak belajar secara tatap muka, but I hope, tetapi saya berharap, it won't make your spirit loose. Itu tidak akan membuat semangat kalian hilang. But I hope, tetapi saya berharap, your spirit always increase. Semangat kalian selalu naik. Baiklah, di pembelajaran bahasa Inggris di hari ini, saya akan melanjutkan pembelajaran kita dengan tema What should I do for that? Apa yang seharusnya saya lakukan untuk itu? Dan apa yang akan kita pelajari di video part 1 ini, di pembelajaran bagian pertama di hari ini, kita akan belajar tentang to tell or ask other to do and not to do something. Memberitahu atau meminta orang lain untuk melakukan dan tidak melakukan sesuatu. Di part kedua, yaitu mungkin di pertemuan yang akan datang, target pembelajarannya yaitu to start purpose or intention to do it. To the point directly, langsung pada intinya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Tetapi seperti biasa, mari kita menambah 10 kosakata baru. Oke, vocabulary. Listen and repeat. Dengarkan dan ulangi. Medicine. Obat. Have or has to. Harus. In order to. Supaya. Is. Meredakan. So that. Sehingga. In fact. Sebenarnya. Replace. Mengganti. Vendor. Penjual. Useful. Berguna. Pel. Pucat. Let me repeat once more. Listen and repeat. Dengarkan dan ulangi. Medicine. Obat. Have or has to. Harus. In order to. Supaya. Is. Meredakan. So that. Sehingga. In fact. Sebenarnya. Replace. Mengganti. Vendor. Penjual. Useful. Berguna. Pel. Pucat. Silakan kalian pause terlebih dahulu video ini dan tulislah 10 kosakata tersebut di buku tulis kalian. Oke, mari kita lanjut ke pembelajaran kita di pertemuan hari ini, yaitu target saya yaitu asking or telling someone to do and not to do something, atau telling or asking someone sama saja ya, mau di belakang atau di depan, asking or tellingnya sama saja. Oke, tetapi sebelum kita lanjut, kita lihat dulu percakapan di sini. Kalian perhatikan, dengarkan dan ulangi. Saya akan membacakan percakapan dan mengartikan percakapan tersebut. Hi Dayu, how are you? Hai Dayu, bagaimana kabarmu? Mr. Ahmad said, you were not in the class today because you have diarrhea. Mr. Ahmad berkata, kamu tidak di kelas hari ini karena kamu sakit diare. Have you taken any medicine yet? Apakah kamu sudah minum beberapa obat atau belum? Yes, I have. Ya, saya sudah. But it only helps a little. Ya, sudah. Tetapi itu hanya membantu sedikit. Maybe you just have to take some rest in order to get well soon. Mungkin kamu hanya harus istirahat supaya kamu cepat sembuh. Just stay in bed to let the medicine work to ease your diarrhea.
tetap atau tinggal saja di tempat tidur untuk membiarkan obat bekerja untuk meredakan diaremu. Jadi ini have to artinya harus, kemudian in order to supaya, stay ya tinggal atau berada, let mengizinkan, membiarkan. Oke, kemudian yang selanjutnya right, benar. In fact, I'm too weak to get up. Sebenarnya saya terlalu lemah untuk bangun. I feel very tired and sleepy. Saya merasa sangat lelah dan ngantuk. I have been to the toilet many times today, and I have lost a lot of water. Saya telah pergi ke toilet berkali-kali hari ini, dan saya telah kehilangan banyak air. Poor you, kasihan sekali kamu. Poor you bukan artinya miskin kamu, tapi kasihan sekali kamu. You need to drink a lot of water so that you will not get dehydrated. Kamu perlu minum banyak air sehingga kamu tidak akan dehidrasi. Oke, kamu tidak akan dehidrasi. Take Oralit salt water in order to replace the water you have lost. Minumlah Oralit atau air garam supaya mengganti air yang kamu telah hilangkan. Maksudnya air di dalam tubuh, gitu ya. Kemudian lanjut. Yes, I have taken 5 sachets of Oralit since morning, and that really helps. Ya, saya telah minum 5 saset Oralit sejak pagi, dan itu sungguh-sungguh membantu. But I only have 1 sachet left. Tetapi saya hanya mempunyai 1 saset yang tersisa. Oke, tersedia, yaitu sisanya masih 1 saset. Should we go to the drugstore and buy some for her, Siti? Haruskah atau seharusnya lah, atau apakah kita harus pergi ke apotek dan membeli beberapa untuknya, Siti? Seharusnyakah atau apakah kita seharusnya, ya seperti itu. Should artinya seharusnya. Actually, we can make such water ourselves with water, sugar, and salt. Sebenarnya, kita bisa membuat air seperti ini, yaitu Oralit, sendiri dengan air, gula, dan garam. That's a good idea. Itu sebuah ide yang bagus. The closest drugstore is quite far from here. Apotek terdekat dari sini cukup jauh dari sini. Or you can try guava leaves. Atau kamu bisa mencoba daun jambu. In fact, I have brought some for you. Sebenarnya saya telah membawa beberapa untukmu. Beberapa daun jambu. The taste is terrible, but it stops your diarrhea. Rasanya buruk sekali, tetapi itu menghentikan diaremu. No way, enggak lah. I have tried it once. Saya telah mencobanya sekali. And I could not stand the taste. Tetapi saya tidak tahan rasanya. Jadi could not stand bukan artinya tidak dapat berdiri, tetapi tidak tahan. It was very bitter. Itu sangat pahit. You're right. Kamu benar. I can stand the taste either. Saya tidak tahan rasanya juga. Actually, this is a good lesson for me. Sebenarnya, ini pelajaran yang bagus untukku. I never care about what I eat. Saya tidak pernah peduli apa yang saya makan. I've noticed that, Dayu. Saya telah memperhatikan itu, Dayu. I saw you eat a guava, but you didn't wash it first. Saya melihat kamu makan sebuah jambu, tetapi kamu tidak mencucinya terlebih dahulu. Listen everybody, dengarkan semuanya. Never forget to wash your
fruits and vegetables before you eat them so that you will not take any germs into your stomach. Jangan pernah lupa mencuci buah-buahan dan sayuranmu sebelum kamu makan mereka atau sebelum kamu makannya, sehingga kamu tidak akan makan beberapa kuman ke dalam mulutmu. Ke dalam perutmu. Ke dalam perutmu. Yes, boss. Ya, bos. You're right. Kamu benar. We should always clean our food well. Kita seharusnya selalu membersihkan makanan kita dengan baik. I should be more careful now. Saya seharusnya lebih hati-hati sekarang. Oke. Should seharusnya, can make dapat membuat, no way can dapat, no way enggak lah. Never forget, jangan pernah lupa, so that sehingga, should seharusnya. Oke, mudah-mudahan kalian bisa memahami secara maknanya dengan baik, dan ketika ada kosakata baru silakan kalian catat di buku kalian. Oke, mari kita lanjut ke pembelajaran kita. Oh, sorry, masih ada satu lagi. Oke, and Dayu often buys food from the street vendors. Dan Dayu sering membeli makanan dari penjual jalanan. Penjual jalan maksudnya. I think we all know that the foods are not always covered properly, and the bowls or the plate to serve the food are not always washed properly either. Saya pikir kita semua tahu bahwa makanan-makanan tidak selalu ditutupi sebagaimana mestinya atau sebaik-baiknya, dan the bowls dan mangkok-mangkok atau piring-piring untuk menghidangkan makanan-makanan itu tidak selalu dicuci sebagaimana mestinya atau sebaik-baiknya juga. I know, saya tahu, but where should I get such nice food? Tetapi di mana saya seharusnya membeli makanan baik seperti itu? I think you need to bring your lunch from home. Saya pikir kamu perlu membawa makan siangmu dari rumah. Home food is healthy and you can also save your money for more useful things. Makanan rumah sehat dan kamu juga bisa menyimpan atau menabung uangmu untuk hal-hal yang lebih berguna. That's very true. Itu sangat betul. Dayu, you look very pale. Dayu, kamu terlihat sangat pucat. I think you need to see the doctor soon in order to get the right medicine for your diarrhea. Saya pikir kamu perlu menemui dokter segera supaya mendapatkan obat yang tepat untuk diaremu. You should not take the diarrhea lightly. Kamu seharusnya tidak menganggap diare dengan ringan. No, I shouldn't. Tidak, saya tidak. Actually, my mom is on the way from her office. Sebenarnya ibuku dalam perjalanan dari kantornya. She's going home early in order to take me to the hospital. Dia sedang pulang awal supaya membawaku ke rumah sakit. I hope I will be in the right hand soon. Saya harap saya akan berada di tangan yang tepat segera. You will, kamu akan. I'm sure, saya yakin. Oke, mari kita lanjutkan ke pembelajaran kita, yaitu tema contoh ungkapan asking someone to do something. Untuk membuat ungkapan atau ungkapan
atau kalimat asking someone, meminta seseorang melakukan sesuatu, kita bisa menggunakan imperative sentence atau comment. Example, speak English please. Silakan berbicara bahasa Inggris. Open page 21 please. Silakan buka halaman 21. Gather in the yard please. Silakan berkumpul di halaman. Submit the task please. Silakan serahkan tugas. Collect the saving book please. Silakan kumpulkan buku tabungan. Stay here please. Silakan tetap di sini. Accompany him please. Silakan temani dia. Jadi yang pertama, untuk membuat kalimat atau ungkapan asking someone to do something, bisa kalian gunakan imperative sentence atau comment, kalimat perintah atau ya perintah. Kalian bisa meletakkan please di depan, tetapi bedanya ketika please di depan, tanda koma tidak ada ya. Langsung please speak English, tanda seru. Oke, yang kedua juga bisa menggunakan using modal auxiliary verb should, can, need. Contoh, you should study harder. Kamu seharusnya belajar lebih keras. You should speak English and Arabic. Kamu seharusnya berbicara bahasa Inggris dan Arab. You should tell it frankly. Kamu seharusnya menceritakan itu terus terang. You should wash your hands. Kamu seharusnya mencuci tanganmu. You have to take a rest. Kamu harus istirahat. You have to practice it many times. Kamu harus mempraktikannya berkali-kali. You need to drink a lot of water. Kamu perlu minum banyak air. You need to see a doctor. Kamu perlu menemui dokter. Oke, yang kedua bisa menggunakan using modal auxiliary verb should, seharusnya, can, bisa, need, perlu atau membutuhkan. Respon ketika ada ungkapan asking someone to do something, bisa kalian jawab dengan okay, baiklah, sure, tentu, yes sir, ya pak, yes ma'am, ya bu, certainly, tentu, of course, tentu, alright, baiklah, no problem, gak masalah. Oke, kemudian yang berikutnya yaitu ungkapan asking someone not to do something, meminta seorang tidak melakukan sesuatu. Yang pertama yaitu bisa menggunakan using negative imperative atau comment. Bisa menggunakan kalimat perintah negatif atau ya kalimat perintah sama. Don't litter, jangan buang sampah sembarangan. Don't talk loudly, jangan berbicara dengan keras. Don't sleep in the class, jangan tidur di kelas. Don't daydream, jangan melamun. Don't eat spicy food, jangan makan makanan pedas. Don't pick the flowers, jangan memetik bunga. Don't forget it, jangan melupakan itu. Never give up, jangan pernah menyerah. Di sini never, oke ya, termasuk negatif imperatif. Karena never maknanya tidak pernah atau jangan pernah. Oke, kalian bisa gunakan negatif imperatif atau kalimat perintah negatif. Yang kedua adalah using modal auxiliary should, need, have to. Contoh, you should not eat spicy food. Kamu seharusnya tidak makan makanan pedas. You should not come late. Kamu tidak seharusnya datang terlambat. You should not forget your duty. Kamu tidak seharusnya melupakan tugasmu. You don't have to join that agenda. Kamu tidak harus mengikuti agenda itu. You don't have to park your motorcycle there. Kamu tidak harus memarkirkan sepeda motormu di sana. You don't need to regret it. Kamu tidak perlu menyesalinya. You don't need to lie your friend. Kamu tidak perlu membohongi temanmu. Oke. Yang kedua, ungkapan asking not to do something bisa menggunakan using modal auxiliary should, need, dan have to. Responnya sama, masih sama. Okay, sure, yes sir, yes mom, certainly, of course, alright, no problem. Okay, do you understand? Sudah paham untuk penjelasan saya tentang asking or telling someone to do something and not to do something? Do you understand? Sudah paham?
Mudah-mudahan kalian bisa memahami dengan baik meskipun penjelasan saya menggunakan video yang sederhana ini dan penjelasan yang singkat. Oke, jika kalian masih belum paham, silakan kalian putar kembali video ini sampai kalian benar-benar bisa memahami penggunaan atau beberapa contoh dari ungkapan atau kalimat asking or telling someone to do and not to do something. Oke, mari kita lanjut, yaitu tugas. Task 1, tugas 1. Kalian kerjakan di buku tugas kalian. Task 1 atau tugas 1, make 5 sentence, buatlah 5 kalimat, asking someone to do and not to do something. Meminta seseorang melakukan dan tidak melakukan sesuatu dengan menggunakan imperative sentence, kalimat perintah. Oke. Bisa dipahami ya? Silakan kalian kerjakan terlebih dahulu di buku tugas kalian. Oke, task 2. Mari kita lanjutkan task 2. Fill the blanks. Istilah titik-titik of the following conversation dari percakapan berikut ini based on the following sentence. Berdasarkan kalimat berikut ini. Oke, situasi 1. Contoh. Ini contoh. Situasi 1. Dayu, Udin, and Lina are in the classroom. Dayu, Udin, dan Lina berada di kelas. They see some trash. Mereka melihat beberapa sampah around di sekeliling the conversation. Look, the trash is everywhere. Lihat. Sampahnya ada di mana-mana. The classroom is very dirty. Kelasnya sangat kotor. Nah, kemudian Dayu mengungkapkan what to do and Udin what not to do. Nah, kemudian contoh di sini hasilnya ya. Look, the trash is everywhere. Sampah ada di mana-mana. The classroom is very dirty. Ruang kelas sangat kotor. Pick up the trash and put them in the bin. Ambil sampah dan letakkannya di tempat sampah. What to do? Don't burn the trash. Jangan bakar sampah. It will cause air pollution. Itu akan menyebabkan polusi udara. Nah, di sini kalian bisa berimajinasi. Masing-masing dari kalian otomatis mempunyai jawaban yang berbeda karena ini jawabannya yang luas sesuai dengan imajinasi atau sesuai dengan kreativitas kalian. Oke, kemudian kalian kerjakan situasi 2 berdasarkan dari ungkapan tersebut atau kalimat tersebut. Di situ ada Edo, Dayu, and Lina are going to have flag ceremony in their school. Nah, contoh di situ. What to do and what not to do. Silakan kalian pause, kalian tulis, kemudian kalian jawab di buku tugas kalian. Oke, lanjut. Situasi 4 dan situasi 5 silakan kalian kerjakan juga di buku tugas. Oke, task 3. Task 3. Yaitu masih sama ya, fill the blank of the following conversation based on the following sentences. Istilah titik-titik dari percakapan berikut berdasarkan kalimat-kalimat berikut ini. Contoh. Dialog 1 contoh. Remember that Dayu got diarrhea because she did not wash the fruit before she ate it. Ingat bahwa Dayu diare karena dia tidak mencuci buah sebelum dia makan. Nah, kalian gunakan ungkapan asking someone to do something ya, meminta orang melakukan sesuatu
di konteks ini. Contoh jawabannya. Remember that Dayu got diarrhea because she did not wash the fruit before she ate. Ingat bahwa Dayu diare karena dia tidak mencuci buah sebelum dia makan. Lina, so you should always wash. Kamu seharusnya selalu mencuci your fruit, buah-buahmu, before you eat, sebelum kamu makan, so that you will not get diarrhea. Jadi kamu tidak, atau sehingga kamu tidak akan diare. Edo catches a cold easily because he never has enough exercise every day. Edo masuk angin dengan mudah karena dia tidak pernah cukup olahraga setiap hari. Nah, kemudian kalian gunakan ungkapan asking someone to do something dengan menggunakan should. Oke, kemudian seperti contoh di sinilah. Ada so that, kalimatnya itu. Kalian berimajinasi, coba untuk keluarkan kreativitas kalian dalam percakapan. Oke, lanjut. Dialog 3, dialog 4, dialog 5, dan dialog 6. Silakan kalian buatlah sesuai contoh. Oke, do you understand? Apakah kalian sudah mengerti? Silakan kalian kerjakan taks 1, taks 2, dan taks 3 di buku tugas kalian. Oke, demikian untuk kegiatan pembelajaran bahasa Inggris secara online di video kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dengan baik. Meskipun penjelasan saya sangat sederhana, sangat singkat, dan sangat cepat, tetapi saya berharap kalian bisa memahami dengan sebaik-baiknya dan tentunya bisa kalian terapkan di lingkungan pondok. Oke, that's all for today. Demikian untuk hari ini. Semoga bermanfaat. And the last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.